kesuksesan membutuhkan doa dan perjuangan tetesan keringat, seperti kisah Narno Raharjo SMSC Owner PT Asia Farma Indonesia Raharjo, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, Wakil Ketua Komisi 1 tersebut. Selain sosok pengusaha, Narno juga dipercaya masyarakat menjadi pejabat aktif anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di periode kedua ini tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Ada yang menarik perjalanan kesuksesannya, jatuh bangun kehidupan, dan ditempa keadaan ekonomi sejak kecil. Sekedar catatan, Narno memiliki ayahnya seorang sopir becak, ibunya buruh tani. Narno adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Ya, selamat sore, pemirsa Berita Suara Televisi Untuk. Saat ini saya di kantor PT Asia Farma Raharjo Indonesia, dan bukan sekali di samping saya bersama dengan Bapak Narno Raharjo ya. Iya, beliau adalah sosok seorang pengusaha dan beliau juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Saat ini pada sore hari ini saya diberikan waktu sama Pak Narno untuk sedikit ngobrol-ngobrol santai, mengisi waktu sore ini untuk menceritakan sedikit tentang profil Pak Narno dan siapa Pak Narno ini ya. Selamat sore Pak Narno. Selamat sore Mas Fajar. Ya, sehat selalu Pak Narno ya. Alhamdulillah sehat. Baru ketemu sama Pak Narno ya. Ya, ini Pak Narno, mungkin awal mula ya sebelum Pak Narno menjadi seorang anggota DPRD, Pak Narno menggeluti di bidang bisnis ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang waktu perjalanan Pak Narno? Iya Mas Fajar, terima kasih. Saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa Mas. Saya ini adalah seorang anak sopir becak Mas. Bapak saya itu sopir becak, ibu saya hanya buruh biasa. Nah, adik saya itu 8 jumlahnya. Nah, setelah itu luar biasa sekali, studinya minta ampun. Nah, kemudian perintisan sebagai pengusaha itu ada proses keluh kesahnya. Jadi susah, ada dukanya, ada enaknya juga Mas. Nah, sekarang saya ini memulai menggeluti bisnis ini sejak tahun 2013. Jadi jauh sebelumnya itu tahun 2019 ini sudah mulai bergerak. 2013. Dan itulah saya punya anggaran untuk membangun anggota dewan. Jadi ada dari website itu punya 500 juta, kemudian saya pinjam untuk nyalek. Nyalek 2014 saya jadi, kemudian saya mau melanjutkan bisnis saya ini. Jadi saya ini punya bisnis herbal dan kosmetik yang alhamdulillah macamnya sudah sampai 800 macam Mas. 800 macam. Banyak teman-teman yang maklum Bikemi di seluruh Indonesia ini. Banyak yang maklum ke kami, ke PT Brigit Bio Farmaka Indonesia. Jadi harapan saya teman-teman yang ada di Sukoharjo khususnya bisa lihat di pabrik kami, bisa bekerja sama, kami buka seluas-luasnya untuk lapangan pekerjaan untuk teman-teman semua. Welcome ya Pak Narno. Welcome. Nah, ini Pak Narno, yang menarik dari Pak Narno ini, saya lihat ya, Pak Narno adalah seorang sosok pengusaha sebelum menjadi anggota DPRD dan akhirnya masuk di dunia politik ya. Yeah. Apa yang membuat semangat Pak Narno untuk masuk di dunia politik? Oh iya Mas Fajar, jadi saya itu melihat di Dapil Selatan ini saya melihat ketinggalan dengan dapil-dapil yang lain. Hulu Waru Tawangsari ini menurut saya adalah daerah yang sangat tertinggal dibandingkan dengan Grogol, Polokarto, Kartasura dan sebagainya. Nah, saya punya motivasi sebenarnya sih kalau saya ingin jadi pengusaha sudah menjadi pengusaha, tapi saya ini ingin membantu masyarakat untuk menjadi berdaya guna Mas. Jadi aspirasinya bisa melewati saya, apa keluhan masyarakat bisa sampai ke saya, karena anggota dewan itu untuk menyampaikan aspirasi bebas karena tidak terkena hukum ketika menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu Mas Fajar. Gitu ya. Pak Narno nggak merasa terbebani karena Pak Narno sekarang sudah mengemban tugas sebagai seorang pimpinan perusahaan dan juga wakil rakyat Pak Narno? Ya, kami sinergi Mas. Jadi satu ketika saya tidak ngantor, saya katakanlah saya harus memimpin perusahaan saya. Kemudian ketika saya harus sosial kemasyarakatan, ya tadi seperti ini saya pakai ini karena tadi barusan layar. Jadi fleksibel Mas Fajar. Jadi
satu sisi untuk memberikan suatu lapangan kerja dari masyarakat, sehingga saya tahu bahwa masyarakat kita ini sekarang ada yang kurang mampu, Mas. Jadi mereka harus perlu diberi nasihati, perlu dikasih pembinaan. Kami juga membuka lapangan pekerjaan, katakan ada pembinaan tentang bisnis online. Nah, nanti buatkan toko online dan sebagainya, nanti ada pembinaan dari tim kami. Oh gitu ya. Terus ini Pak Naro, mungkin Pak Naro kan sekarang juga menjadi anggota DPRD ya Pak ya. Ini salah satu juga memberikan ini semangat untuk masyarakat. Mungkin seorang politikus itu kan pasti ada yang pro dan kontra Pak Naro. Mungkin kuncinya seperti apa Pak untuk menerima itu semua Pak? Ya, kita harus jujur, Mas. Jadi orang menjadi leadership itu yang pertama harus dikenal. Kemudian kita harus yang pertama jujur, Mas. Apa sampaikan pada publik itu kunci kita. Jadi ketika saya memimpin perusahaan harus jujur, pada masyarakat pun harus jujur. Bisa bilang bisa, kalau tidak bisa dibilang tidak bisa. Ini pasti kepercayaan terhadap saya lebih tinggi, dan saya ingin menaruh hati pada Dapil Selatan ini karena banyak sekali setelah saya menjadi anggota dewan, Mas, ini masukan-masukan positif. Kalau kami hanya masyarakat biasa, saya tidak akan ada masukan dari yang lain. Itu Mas Faisal. Gitu ya. Ya. Mungkin ada pesan Pak dari Pak Narno selaku anggota dewan Pak untuk masyarakat di Sukoharjo khususnya. Ya, pesan saya selalu kita mentaati aturan yang ada di daerah ini, karena peraturan daerah Perda kita sudah buat sedemikian mungkin untuk ke masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kami juga ingin kritik dan saran dari masyarakat agar kami di pemerintahan Sukoharjo berjalan sinergi dengan masyarakat. Gitu ya, luar biasa nih Pak, semangat kita. Hai, thank you buat hayu.id atas kirimannya, dikirimin 2. Ini Jojo dikirim dari tempat produksinya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Produk ini juga udah ada BPOM-nya, dan menurut info dengan minum rutin 1 kapsul tiap hari selama 6 minggu, kulit kalian bisa jadi glowing, pori-pori mengecil, flek hitam, jerawat hilang, dan badan jadi lebih fit dan gak mudah lelah. Jadi penasaran, langsung aja bisa dicek di Instagramnya. Hai. Ya, terima kasih pemirsa Berita Suara TV Campur. Mungkin sekian wawancara kita bersama dengan Bapak Narno. Beliau adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan juga seorang sosok pengusaha. Mungkin lain kali kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang beliau dan tentang kegiatan beliau serta usaha beliau dan lebih mendalam lagi. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.